bayi lahir beratnya kurang, itu berarti tidak tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dalam acara Infus, informasi seputar kesehatan yang dipersembahkan oleh PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Adiatma MPH. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli, maka Infus pada episode kali ini kita akan mengulas tentang tumbuh kembang pada anak. Tumbuh kembang pada anak merupakan proses yang sangat penting karena mempengaruhi masa depan mereka. Namun, terkadang kita menjumpai ada anak-anak yang mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Deteksi dini merupakan kunci utama untuk bisa memberikan penanganan yang tepat sehingga anak-anak dapat tumbuh secara optimal. Oleh karena itu, bersama dengan kita telah hadir di Studio Infus pagi hari ini seorang dokter spesialis anak yang luar biasa karena beliau juga pemerhati dalam bidang tumbuh kembang anak. Langsung saja kita sapa beliau, Dr. Agus Saptanto, SPA. Selamat pagi, Dr. Agus. Selamat pagi, Bu. Iya, dokter anak tuh seperti ini ya, harus selalu ramah gitu ya, Dok. Full senyum gitu ya, Dok ya. Biar tidak takut. Iya, biar pasiennya nggak sepaneng gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Sakitnya supaya berkurang dengan senyuman dokter. senyuman. Oh, luar biasa. Terima kasih dokter sebelumnya sudah berkenan hadir di Studio Infus. Saya yakin dokter hari ini pasti jadwalnya padat banget ini, Dok. Kebetulan Ya, dan setiap hari emang iya. Iya, demi memperingati Hari Anak ya, Dok ya. Iya. Hadir di sini. Tadi di awal saya sudah membahas sedikit tentang gangguan tumbuh kembang pada anak. Betul, Ya, Ibu. mungkin dokter bisa menyampaikan nih, Dok, sebetulnya apa itu dimaksud dengan gangguan tumbuh kembang dan apa penyebabnya, dokter? Terima kasih, Bu. Sungguh istimewa hari ini. Ya, luar biasa. Kami dikasih kesempatan untuk bertatap muka dalam Infus. Kita tahu dalam rangka Hari Anak Indonesia yang ke-40. Ya. Oh, sudah banyak juga ya, 40 tahun ya, dokter 40, ya? ya, berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi tema Hari Anak tahun ini adalah Anak Terlindungi dan Indonesia Maju. Oke. Dengan salah satu subtema yang mungkin menggelitik yang sesuai dengan bahasan kita, yaitu subtema yang ke-6, yaitu anak yang merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, dan tentunya stunting. Stunting ini yang lagi Trending ya, Dok. lagi trending menjadi pokok spotlight-nya bahasan spot ya. yang pembangunan di Indonesia. Sebagai indikator dari pembangunan Indonesia, salah satunya adalah tuntasnya stunting. Kita sudah tahu anak itu apa ya, Bu? Dari nol, dari konsepsi sampai dengan remaja. Ya. Kalau dulu sampai 14 tahun. Kalau sekarang sampai usia berapa nih, Dok? Remaja. Dok? Remaja itu berarti akil balik. Kalau pada wanita lebih awal, biasanya sekitar 18. Pada laki-laki bisa sampai usia sekitar 20-an. Jadi jangan kaget. Kalau saya punya anak, punya pasien lebih gede daripada dokternya. Gitu ya. Posturnya lebih gede tapi Lebih usianya gede, iya. masih remaja masuknya ya, Dok Iya, ya. betul. Kadang-kadang itu yang dipermasalahkan ibu-ibu, loh anak saya sudah gede, kok masih diperiksa dokter anak? Ya. Ya. Karena memang konsep anak sekarang adalah dari konsepsi sampai dengan remaja. Tahapannya sangat panjang ya, mungkin separuh atau separuh dari kehidupan manusia itu di anak. Anak bukan dewasa yang kecil, kita sudah sangat paham. Ya. Ciri anak yang membedakan kita, ibu, dengan anak, bedanya cuma satu sebetulnya. Apa itu, Dok? Bertumbuh dan berkembang. Oh gitu ya. Kalau saya juga berkembang loh, dokter. Bertumbuh ke depan dan Iya, ke samping. Ke atas juga harusnya ya, Dok. Jadi dua hal ini yang tidak terjadi di periode perkembangan manusia yang lain ya. Jadi anak itu ada bertumbuh itu tambah besar, tambah usia, tambah gede, dari ukuran, dari jumlah, dari organnya, dari panjangnya, jadi sesuatu yang bisa diukur. Panjang, lingkar kepalanya berapa, tingginya berapa, itu bertumbuh. Bayi juga sama. Misalnya di 6 bulan berapa kilo, ya, itu bertumbuh. Sementara berkembang itu adalah bertambahnya fungsi dari pertumbuhan organ tadi.
Misalnya kalau waktu bayi perkembangan bicara lah, bisanya nangis ya. Iya. Belum bisa ngomong kecuali ada cerita Nabi ya yang lahir sudah bisa ngomong. Tapi kalau dari nangis kemudian kira-kira di usia 9 bulan mulai bisa noleh. Gitu. Di 1,5 tahun dia bisa ngomong. Papa, mama. Di 2 tahun itu. Suatu perkembangan. Jadi fungsi daripada organ atau jaringan itu menjadi lebih baik. Jadi itu ada bertumbuh dan kita harus selamatkan. Karena terjadinya cuma di fase anak. Dan tentunya kalau ini menjadi penting karena anak itu ya masa depan Indonesia ke depan. Iya, ya. Tentunya ya dokter ya. Iya betul ya Bu. Anak yang baik disiapkan dengan baik akan menjadi sumber daya manusia. Dari kecil sudah nyun sewu ada gangguan, ya, misalnya gangguan perkembangan otak sehingga dia harus mengalami gangguan pergerakan misalnya atau gangguan pemikiran, maka otomatis di usia kelak nanti dewasa akan daya saingnya akan berbeda kualitasnya ya dokter. Sangat berbeda. Sehingga makin kita mengetahui makin dini seberapa kejadian perkembangan ini terganggu, kita intervensi, otomatis dampaknya akan lebih baik. Jadi tujuan kita membesarkan anak ya apa Bu? Menyiapkan anak kita bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Mungkin itu. Berarti kalau memang ada gangguan itu semakin cepat dideteksi, semakin cepat ditangani, hasilnya pun juga akan lebih baik gitu ya dok ya. Sangat itu hukum Tuhannya begitu. Jadi tadi yang gelitik buat saya nih dok, salah satu fase yang membedakan anak-anak dengan dewasa tadi ada bertumbuh dan juga berkembang gitu ya dok ya. Dan itu harus benar-benar aware untuk kita orang tua ya dokter ya. Betul. Nah, sebetulnya apa aja sih dok tanda dan gejala yang bisa kita lihat aja secara mudah ya? Mungkin kalau orang-orang awam kan kita melihatnya secara yang mudah kasat mata gitu. Bahwa ini ternyata ini memang ada gangguan, ini ada di masalah gitu. Contohnya apa dokter? Sebelum itu ya Bu ya. Boleh. Nah, kenapa kita membahas tumbuh kembang ini menjadi sesuatu yang penting? Tapi perlu Bapak Ibu ketahui di rumah bahwa ada hak anak yang perlu kita sampaikan. Salah satu hak anak adalah bertumbuh dan berkembang. Makanya kita penting membahas ini. Jadi kalau kita membesarkan anak, kemudian anaknya mengalami gangguan berarti kita belum memberikan hak anak. Itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi, masuk di undang-undang? Ada payung hukumnya berarti ya dok ya? Iya. Jadi memang kita harus, negara harus, masyarakat harus, orang tua harus menyiapkan anak kita supaya mulai dari misalnya memberikan nutrisi yang baik sehingga dia cukup untuk bertumbuh, mulai memberikan pembelajaran yang cukup sehingga dia tambah pintar. Itulah bagian dari kewajiban kita manusia-manusia dewasa, baik secara mandiri, sebagai orang tua, sebagai bagian dari komunitas negara, dan bagian dari masyarakat, selalu menyiapkan anak-anak kita untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi sebetulnya tanggung jawab bersama ya dok? Bersama. Termasuk negara pun juga mempunyai tanggung jawab untuk andil di situ ya? Karena undang-undang menyatakan demikian. Luar biasa. Yang saya uket tadi masalah. Ini dok. Itu saya apa tadi yang saya? Iya, tadi kan kita pasti pengen tahu nih ya sebagai masyarakat awam gitu kan, gimana sih kita bisa mendeteksi atau tahu ini ada tanda dan gejala pada anak ini ternyata ada gangguan nih. Nah, yang kasat mata dok yang mudah dikenali dok. Ya, gampang. Tadi ada 2 konsep, ada tumbuh dan berkembang. Itu kayak 2 mata uang, kayak mata uang dengan 2 wajah. Dua-duanya berjalan seiring. Hukumnya tidak ada perkembangan tanpa pertumbuhan. Pertumbuhan itu sesuatu yang bisa diukur. Misalnya, bayi lahir beratnya kurang, itu berarti tidak tumbuh. Bayi aterm cukup bulan, beratnya tidak cukup. Ideal bayi itu kan 2,5 sampai 4 kilo. Lahir cukup bulan, tapi misal 1 kilo, berarti dia tidak tumbuh, berarti ada sesuatu. Bayi yang tidak tumbuh begini, kedepannya akan berisiko mengalami gangguan perkembangan. Karena modalnya memang tidak. Contoh lagi, misalnya 1 tahun. Gangguan pertumbuhan yang terjadi misalnya, berat badannya lahirnya 3 kilo, bagus nih. Tapi berat badannya baru sekitar 6 kilo misalnya, atau 7 kilo. Padahal idealnya atau nilai referensi kita di antara 9 kilo sampai 10 kilo.
Jadi dia ada gangguan belum mencapai target normal. Jadi ada nilai normal. Nilai normal itu bisa dari nilai rata-rata di komunitas tersebut. Normalnya ada berapa? Biasanya ada kurva-kurva tersebut ya, ada KMS, ada dari Kemenkes juga ada, WHO juga ada. Dipadankan. Kalau tidak sesuai berarti terjadi gangguan. Ini yang paling gampang di pertumbuhan. Bagaimana dengan perkembangan? Tentunya jelas tadi. Perkembangan itu ada beberapa fase, ya. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek misalnya motorik kasar. Motorik kasar itu ya contohnya ya kemampuan anak untuk berjalan. Harusnya dia bisa jalan, belum bisa jalan. Berarti dia ada gangguan perkembangan. Harusnya bisa ngomong 5 kata di usia 18 bulan itu kan. Tanda bahayanya. Jadi di 18 bulan itu seorang anak itu harus bisa mengucapkan kata berarti lebih dari 5. Amin, misalnya belum ada 1 kata berarti, bahkan dipanggil aja tidak noleh, berarti ada sesuatu. Itulah gangguan perkembangan. Tetapi selalu ini ada kaitan antara pertumbuhan dan memang paling gampang sebetulnya melihat adalah di gangguan pertumbuhan dulu. Paling gampang karena itu bisa diukur. Ukur tinggi, lingkar kepala, panjang badan, berat badan, itu sesuatu yang bisa diukur. Lebih gampang. Ada alatnya. Untuk perkembangan mungkin lebih susah, tetapi bisa diukur dan toolnya sudah sangat banyak. Oh gitu ya. Atau mungkin kalau ibu-ibu kan suka ke posyandu tuh ya dok ya. Betul. Itu bisa sebagai salah satu upaya untuk melakukan deteksi dini juga nggak dok? Sangat betul ibu. Bisa ya dokter ya? Sangat baik. Jadi salah satu upaya deteksi dini adalah yaitu periksa rutin. Ya, periksa rutin salah satunya adalah pemeriksaan di posyandu. Di posyandu itu kan tentunya dikasih timbang, diukur, nanti diplotkan dengan kurva KMS atau nilainya normal atau tidak. Kalau belum normal mesti akan dikasih nasihat, atau kalau memang ada yang harus dirujuk maka dirujuk. Untuk di perkembangan di KMS juga sudah ada. Ada juga ya. Di posyandu itu ada. Di 6 bulan harusnya bisa apa? 9 bulan itu ada. Ya, jadi saya kira sudah sangat banyak alat atau media untuk mendeteksi tersebut. Oke. Baik. Berarti sebetulnya kita sendiri juga mungkin selain biasanya kan suka bandingan ya sama anak lain, itu perkembangannya seperti apa. Itu juga secara terukur bisa kita lihat dari KMS-nya ya dok ya? Iya, betul. Oke, baik. Jadi penting ini kita ke posyandu nih. Nggak boleh malas ke posyandu ya. Ini yang harus tetap kita kita motivasi, kita sesuatu yang baik di masyarakat kita. Salah satu posyandu yang perlu kita dukung. Karena di situ adalah salah satu titik untuk mendeteksi lebih dini. Oke, baik dokter. Nah, tadi kan dokter menyampaikan bahwa proses tumbuh kembang itu adalah suatu hal yang sangat penting sekali ya dokter. Nah, biasanya berarti kalau kita bisa tahu ada kapan usia pastinya dia itu ada pergangguan itu ya dari KMS tadi itu ya dok ya? Salah satunya itu. Di masing-masing usia itu bisa saja terlihat gangguannya gitu dok ya? Jadi tadi ibu bilang bahwa dibandingkan dengan anak tetangga ya, yang seusianya gitu sebaya ya. Itu hati-hati. Itu masyarakat sering menganggap bahwa itu sesuatu nilai referensi yang benar. Oke. Padahal bisa saja salah. Misalnya tetangganya memang gizinya kurang. Oh gitu ya. Parameternya beda, salah. Oke dokter. Memang pada kenyataannya begitu. Anak tetangga saya kok belum bisa ngomong, anak saya kok belum bisa ngomong, enggak apa-apa, umurnya sama. Nah, padahal bisa saja memang sebetulnya kita sama-sama ada gangguan ya dok. Oke, ada pembandingnya nggak valid itu tadi dok ya. Nggak valid. Oleh karena itu memang pada prinsipnya seorang ibu itu yang pertama dalam rangka deteksi dini mesti faktor risiko. Jadi perkembangan kan dari intrauterin sampai ekstrauterin. Dari sejak dalam kandungan ya dok ya. Iya betul. Faktor risiko perkembangan harus termonitor. Misalnya tadi di dalam kandungan, misalnya lahir bayi prematur. Nah, ibunya misalnya dalam waktu hamil, ibunya kurang gizi. Berat badan selama kehamilan tidak mencapai titik yang seharusnya misalnya. Sehingga keluar bayi kecil. Nah, itu pada faktor risikonya di sana. Sudah langsung aware ya, Dok ya? Harus. Lahir kecil berarti jangan-jangan nih ya. Iya, betul. Kita harus gemukkan di luar. Atau dikejar pertumbuhan yang tertinggal itu di luar. Karena sekali lagi
bisa bayangkan bahwa kalau kita sudah memahami tentang pertumbuhan yang cepat yang terjadi di 2 tahun pertama, Ibu ya. Waktu konsepsi kan sel telur sama sel ovum bertemu, kita tidak pernah lihat bentuknya kayak apa, Bu ya. Iya sih. Di 9 bulan menjadi 3 kilo. Di 1 tahun 9 kilo. Pertumbuhan yang sangat-sangat cepat. Ya. Pertumbuhan sangat cepat. Nanti di 2 tahun otak itu sudah sekitar 90-an persen, 80%. Selebihnya tidak bertambah. Nah, tentunya kita sudah sangat paham bahwa investasi yang sangat penting salah satunya otak ya. Kalau otaknya saja tidak berkembang, ya bisa kayak kita punya handphone dengan memori yang tidak terlalu baik, atau RAM-nya sangat rendah, ya daya multitaskingnya ya berbeda, betul Ibu ya, saling hang. Gitu ya Dok ya. Baik. Oke, menarik tadi dokter menyinggung soal prematur ya Dok ya. Betul. Nah, ketika bayi ini lahir kondisi prematur gitu kan. Pasti kan kita harus lebih aware ya. Ini harus ada yang dikejar nih gitu kan. Nah, ketika kemudian kita terus berusaha mengejar baik itu menstimulasi pertumbuhan perkembangannya. Nanti kira-kira outputnya ketika dewasa itu bisa sama nggak Dok dengan orang-orang yang tidak lahir prematur Dok? Sekali lagi yang kita kenal adalah konsep faktor risiko. Faktor risiko itu tidak mesti. Ya. Artinya bahwa kalau faktor misalnya nutrisi terpenuhi, stimulasi misalnya lahir prematur, kemudian nutrisinya terpenuhi ya, kebutuhan ASINya cukup misalnya, kita pantau bulan. Kalau ASINya kurang kita tambah protein penambah ASI misalnya. Kalau ada sakit, kita segera teratasi. Penyakit lain kita atasi, maka dia akan tumbuh dengan baik. Tetapi misalnya anak ini lahir prematur, kemudian kita tidak aware, sama nangis, gerak nangis, panjang kita tidak pernah, namanya bayi prematur, tambahnya sedikit ya tidak apa-apa. Bayi prematur, dulu prematur, sekarang kecil ya tidak apa-apa. Maklum gitu ya. Saya kira tidak begitu. Nggak boleh gitu ya Dok? Tidak boleh, sangat tidak boleh begitu, karena tadi konsepnya, kalau dia tertinggal terus ya akan selamanya tertinggal. Tertinggal dalam bentuk, dalam ukuran, juga tentunya akan tertinggal dalam fungsi. Nah, kalau pertanyaan tadi, apakah bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Beberapa penyakit misalnya, anak prematur itu organnya kan belum matang, lahir belum matang, termasuk organ jantung misalnya lah ya. Jantungnya ada yang bocor. Nah, begitu prematur, lahir, nutrien diperbaiki, jantungnya terdeteksi dengan dini, kemudian dapat diatasi, diobati ataupun dengan terapi, maka dia akan bisa mengejar ketertinggalan di dalam kandungan untuk di luar. Berarti jangan khawatir ya buat ibu-ibu yang mungkin anaknya lahir prematur, masih bisa dikejar kok untuk pertumbuhan perkembangannya ya. Yang penting kitanya harus lebih aware lagi ya Dok ya. Jadi menurut dokter seberapa besar nih peran orang tua dokter di sini dokter? Iya, sangat-sangat. Kalau persentasenya mungkin saya belum pernah baca berapa, karena faktornya multifaktor. Tetapi kita sangat memahami bayi itu, anak itu bedanya lagi dengan kita ada ketergantungan terhadap lingkungan, termasuk orang tua, termasuk lingkungan, ya. Jadi pada bayi-bayi yang dengan ASI sangat tergantung dari ibunya kan, tidak mungkin dari luar. Pengasuhan, ya kemampuan seorang ibu untuk memberikan nutrisi yang optimal, ya maka akan menjamin kebutuhan nutrisi untuk bertumbuh dengan baik. Jadi sangat-sangat besar tentunya ya faktor ibu. Malah justru pada anak itu kan lebih banyak dominan di dalam rumah atau dalam artian orang tua. Lalu bagaimana halnya nih Dok? Misalkan ya, karena beberapa kasus itu kan ada yang peran orang tua itu diambil alih oleh keluarga yang lain, misalkan karena suatu hal ya Dok ya, bisa eyangnya, budenya atau keluarga yang lain. Itu gimana? Apakah keluarga yang lain ini pun juga bisa menggantikan peran orang tua untuk menstimulus tumbuh kembang anak dokter? Saya kira memang tumbuh kembang secara umum kan dipengaruhi juga oleh 3 hal pokoknya, yaitu pengasuhan. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya adalah kasih sayang asuh atau pengasuhan itu pembelajaran, stimulasi dari lingkungan. Kemudian yang pertama adalah tadi asuh itu nutrisi, kebutuhan dari kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Ya
itu asuh, ASih itu kasih sayang, dan ASah itu stimulasi. Nah, tentunya faktor ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Terutama tadi, bagaimana kalau diambil alih? Saya kira faktornya juga sangat banyak ya. Kenapa diambil alih? Bagaimana keinginan orang tua, kemampuan daripada pengganti orang tua untuk menggantikan, memberikan kebutuhan 3 kebutuhan dasar ini, saya kira sangat menentukan terhadap tumbuh kembang itu sendiri. Jadi ya ada pengaruhnya, tapi sangat juga dipengaruhi oleh kayak apa sih, ya, kayak apa dari bagaimana, maksud kayak apa, bagaimana bentuk pengganti orang tua itu untuk menggantikan kemampuan orang tua dalam memenuhi 3 hal tadi. Jadi mesti berbeda, Ibu. Mesti berbeda ya? Tetapi bisa jadi sama kalau bisa memberikan semua komponen yang dibutuhkan itu. Berarti gimana ini? Ya, berarti memang peran utama tetap adalah orang tua, khususnya ibu. Tetapi jika seandainya pada kondisi kasus tertentu harus tergantikan keluarga yang lain, ya diusahakan kualitasnya bisa sama gitu ya, dokter ya. Baik. Kesimpulannya sangat masuk akal. Betul, karena banyak juga loh dok kasusnya di masyarakat kita kan dok, yang mungkin orang tuanya harus sibuk bekerja, ya kan, atau ada divorce atau apa, sehingga perannya diambil oleh keluarga yang lain. Yang jadi konsen pada peringatan Hari Anak yang sekarang ini adalah pengasuhan yang diganti oleh gadget, Bu. Itu nanti topik lain lagi dok, nanti kita bahas lain lagi dok, seru itu dok. Jadi memang tadi kalau diganti pengasuhannya oleh yang lain, ya misalnya gadget, tentunya outcome-nya akan parentingnya beda nanti dok. Beda sangat. Oke. Tapi itu topik yang menarik dok, nanti bisa jadi ide. Insya Allah. Baik dokter, seru banget ya kalau kita ngomongin soal tumbuh kembang anak. Dan mungkin sebelum kita closing dokter, mungkin dokter ada pesan dan tips untuk pemirsa Infus terkait tumbuh kembang pada anak dokter? Termasuk deteksi dininya ya dokter ya, penting ini dokter. Bahwa Ibu, Bapak yang kami hormati, bahwa kita sebagai orang tua punya kewajiban dalam rangka menyiapkan anak untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi cuma dalam fase anak dengan kecepatan pertumbuhan yang berbeda. Jadi tiap masa berbeda. Untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik membutuhkan 3 hal, yaitu pengasuhan yang optimal, kasih sayang, dan stimulasi atau ASah. Deteksi dini dari gangguan tumbuh menjadi penting, karena dengan deteksi dini maka intervensi akan lebih optimal dengan outcome lebih baik. Anak-anak yang disiapkan dengan baik akan menjadi sumber daya yang optimal di kemudian hari. Semoga kita bisa menjadi orang yang bisa memfasilitasi anak-anak kita untuk bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Mungkin itu. Luar biasa, closing yang sangat mengena banget ini dokter buat kita para parent-parent nih dok. Baik pemirsa, demikianlah Infus episode kali ini terkait dengan tema deteksi dini pada gangguan tumbuh kembang anak. Terima kasih atas atensinya dan kita berjumpa lagi pada episode berikutnya. Termasuk tadi ya, kita sudah dapat ide satu nih untuk materi berikutnya dari Dokter Agus ya. Nah, ditunggu saja ya pemirsa ya. Baik, kita closing statement dulu ya dokter. Selamat Hari Anak Nasional 2024. Anak terlindungi, Indonesia maju. Salam sehat. Rumah Sakit Adi Atma. Sampai jumpa.